Assalamualaikum kepada semua kerabat dan handai tolan, kepada kawan-kawan semua, Shalom. Perlu kita menjawab atau menganalisa kenapa Allah menolak agama yang dibawa oleh Muhammad. Banyak dimensi yang perlu dimengerti, namun berikut adalah di antara yang sangat utama sehingga Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Muhammad. Dalam hal ini terkait dengan Ahlu Sunnah. Hal yang paling mendasar adalah bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad bukanlah kepada spiritualitas dan juga bukan kepada moralitas. Nah, agama yang dibawa oleh Muhammad hanya saja kepada ideologi, kepada untuk meruntuhkan agama lain, memerangi agama lain, dan untuk memperbudak manusia-manusia kepada pemudahan, kepada kezaliman dalam beragama. Itu intinya agama Islam di bawah payung syariat Islam. Nah, di dalam agama Islam, di bawah payung syariat Islam, yang dinamakan hukum Tuhan atau hukum Islam, sangat bertentangan dengan kodrat-kodrat alam atau prinsip-prinsip alam. Baik itu secara ritualitas, unsur-unsur ritualitas, baik itu sembahyang, baik itu naik haji, baik itu syahadatain, baik itu perkara-perkara sembahyang mayat, dan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan terhadap manusia yang tidak taat kepada agama, atau ganjaran-ganjaran atau fahla yang dijanjikan kepada manusia yang melakukan ritualitas atau yang menyerah diri kepada agama Islam. Nah, semua janji itu ternyata palsu. Di antaranya dalam Islam itu dijanjikan bahwasanya manusia yang beragama Islam tidak menyembah berhala. Ternyata yang disembah adalah berhala Ka'bah bersamaan dengan berhala Hajarul Aswad atau batu hitam Hajarul Aswad. Nah, inilah ternyata yang disembah. Nah, jadi kalau penyembahan terhadap benda-benda dan mempersekutukan Tuhan itu dianggap syirik, maka berhala Ka'bah sebagai kiblat adalah satu perbuatan yang sungguh syirik. Nah, ternyata dalam Islam janji kepada manusia agar tidak menyembah berhala Ka'bah atau berhala apa saja, ternyata dalam agama Islam yang diwajibkan adalah harus tunduk untuk menyembah berhala Ka'bah bersamaan dengan batu Hajarul Aswad sebagai kiblat. Alasannya kiblat. Apapun alasannya, secara perwujudan itulah yang dilakukan manusia. Yang kedua, bahwasanya Islam itu menjanjikan kepada orang baik-baik. Ternyata yang kita lihat pada kenyataannya, Islam tidak membawa orang kepada moralitas dan juga tidak kepada spiritualitas dan tidak kepada akhlak-akhlak yang baik atau aswatun hasanah. Semakin manusia yang beragama Islam tenggelam dalam syariat Islam, maka semakin jahat mereka jadinya. Ini sudah termasuk kaum biasa-biasa hingga para kaum ulama, tokoh-tokoh agama yang mengklaim dirinya ahli kitab, ya kan? Ya, termasuk mereka. Nah, ini persoalannya. Jadi dua janji ini ternyata diingkari oleh agama Islam. Jadi manusia umat Islam tertipu
Nah, mereka tidak sadar. Tetapi yang jelas, hasil taubat yang dilakukan sepanjang tahun, baik itu secara sembahyang, baik itu secara puasa, baik itu secara umrah dan naik haji dan lain-lain, ternyata hasil taubat mereka tidak bisa difaktualkan dalam alam. Ternyata hasil ritualitas dan nasib surga yang dicari umat tidak jelas duduk perkaranya bagaimana. Nah, ini hal yang sangat mendasar kenapa agama Islam ditolak oleh Al-Quran, karena di dalamnya mengandung ajaran-ajaran kebencian dan ajaran-ajaran pembodohan dan penipuan. Nah, banyak dimensi lain yang bisa kita kupas yang terkait dengan ini. Perlu Anda ketahui bahwasanya dalam Al-Quran tidak ada sunnah Muhammad atau sunnah Nabi Muhammad. Yang ada hanyalah sunnatullah. Nah, jadi sunnah Muhammad itu pun bukan ditulis oleh sesosok yang dimaksud. Ternyata ditulis oleh sekelompok orang lain atas nama sesosok. Nah, dan penulis-penulis ini, diantaranya Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim, Abu Dawud, dan lain-lain, ya, semua mereka ini adalah sekelompok perawi hadis atau penulis hadis yang menulis atas nama orang lain. Nah, jadi banyak hal yang sangat rancu di dalam hadis itu ternyata tidak menjelaskan Al-Quran. Ternyata hanya menunjukkan Nabi yang diklaim dalam agama Islam adalah fiksi, atau sesosok yang dimaksud tidaklah ternyata ada dalam realitas alam, tetapi hanya berdasarkan keyakinan yang buta saja, tidak lebih dari itu. Nah, kalau Nabi itu sendiri fiksi dan Nabi yang dimaksud gagal paham apa yang dituangkan Al-Quran, maka Nabi tersebut tidak bisa diandalkan sebagai sesosok yang menjelaskan Al-Quran. Apalagi sesosok ini mengancam manusia lain yang tidak sependapat dengan dia tentang apa yang dikandung oleh Sang Pencipta atau yang hendak disampaikan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Jadi kabar-kabar yang disampaikan oleh Sang Pencipta itu harus mencerminkan kondisi yang ada dalam alam, sehingga kita tahu duduk perkara suatu permasalahan. Kalau sebuah klaim yang diterangkan oleh Nabi atas nama Tuhan ternyata tidak mendasar dan tidak mencerminkan apa yang kita dapat dalam alam, maka kabar Nabi tersebut tidak bisa dipegang sebagai pegangan kebenaran. Artinya Nabi tersebut bukanlah sebagai rasul atau sebagai pembawa pesan yang mengandung butir-butir kebenaran. Nah, jadi dalam hal ini banyak masalah di dalam sunnah Muhammad. Nah, yang pertama tadi sudah ditulis oleh sekelompok orang atas nama dirinya, dan tidak satu pun dalam sunnah-sunnah yang kita dapat dirawikan atau disampaikan langsung oleh sesosok yang dimaksud, dalam hal ini Nabi Muhammad, tetapi ditulis oleh sekelompok orang ratusan tahun berikutnya. Nah, jadi ini sangat bermasalah. Nah, jadi dalam dimensi lain, tadi saya mengatakan bahwasanya syariat Islam itu adalah bagian daripada pembodohan dan juga kekerasan dalam beragama. Kalau Nabi Muhammad menyampaikan sunnahnya sebagai syariat Islam atau hukum Islam atas nama Tuhan, nah ternyata prinsip-prinsip yang kita dapat dalam syariat Islam bertentangan dengan prinsip alam. Ya, artinya hukum Islam tidak mencerminkan apa yang dimaksud Tuhan. Dalam hal ini, syariat Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip alam atau
hukum-hukum sang pencipta alam itu sendiri. Nah, makanya kalau Anda ngotot untuk menegakkan syariat Islam atas berdasarkan keyakinan, maka yang Anda tegakkan sesungguhnya adalah tindakan-tindakan kezaliman Nabi Muhammad yang Anda yakini. Okey. Jadi antara tindakan Anda atau tindakan ulama dalam menegakkan syariat Islam, yaitu tindakan-tindakan sadis, yaitu tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, yaitu tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial dan norma-norma kemanusiaan atau nilai-nilai yang universal. Dalam artinya yang ditegakkan oleh kaum ulama dan umat dalam syariat Islam, maka yang sesungguhnya mereka tegakkan adalah tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang zalim, tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang tidak manusiawi, tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang tidak mengindahkan suara hati nurani kita ini sebagai manusia. Nah, jadi antara perlakuan kesadisan dan kezaliman kaum ulama dalam syariat Islam dengan tindakan Nabi Muhammad yang zalim dalam menegakkan agama Islam adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Karena kedua ini sangat terkait. Antara ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang diyakini oleh ulama dan tindakan yang diambil oleh ulama atas nama Nabi yang mereka yakinkan, maka dua dimensi ini sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, ulama ini perlu kita gugat tentang keberadaan mereka sebenarnya apa sih ulama itu. Yang jelas, ulama itu bukanlah sekelompok orang atau bukanlah golongan-golongan yang mengandung ilmu-ilmu pasti, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu-ilmu dongeng dan ilmu-ilmu dogma buta dan ilmu-ilmu yang memang sangat menjerumuskan diri mereka sendiri dan juga orang banyak. Jadi kalau ulama ini mengklaim dirinya sebagai pewaris Nabi atau warasatul anbiya, maka yang sesungguhnya mereka wariskan adalah perlakuan-perlakuan Nabi Muhammad yang zalim dalam beragama demi tegaknya syariat Islam. Dalam hal ini, kalau ulama agama Islam bertegas untuk menegakkan syariat Islam sebagai sehingga agama ini kafah dan menyeluruh dan sempurna, maka yang mereka maksud adalah agama Islam itu tidak sempurna tanpa adanya kezaliman dalam beragama, tanpa adanya pembodohan dalam beragama, tanpa adanya perbudakan dalam beragama, tanpa adanya transgresi dalam beragama. Itu yang mereka maksud. Nah, ketika mereka tiba pada kondisi yang demikian, maka agama yang mereka tegakkan adalah tidak lain daripada agama mafia. Nah, kenapa saya kaitkan dengan tindakan ulama yang demikian adalah agama mafia? Ya memang kenyataannya demikian. Cara-cara mafia, cara-cara geng dalam beragama. Kemudian, di antara ayat yang perlu saya sebut dalam persoalan ini adalah ayat 134 dan ayat 141 dari surah Al-Baqarah. Kenapa saya ingin menyebutkan dua ayat ini? Untuk bisa dipikirkan bahwasanya yang intinya di situ kita manusia ini hanya bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri pada saat ini. Nah, kalau Nabi Muhammad mengajak kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, yang dia sendiri kita tidak mengerti, dan kalau agama Islam diajak kita manusia untuk mempertanggungjawabkan
apa yang disunahkan oleh Nabi melalui kitab-kitab hadis, melalui kaum ulama, melalui para mazhab, melalui para tokoh-tokoh Islam yang lahir ratusan tahun yang lalu, yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Nah, inilah persoalannya yang membuat manusia dalam Islam ini tidak bertanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri. Jadi ayat 141 dan ayat 134 dari surah Al-Baqarah, yang intinya di situ kita secara natural, kita hanya bisa mempertanggungjawabkan tindakan diri kita pribadi masing-masing, baik atau buruk, pada saat semasa kita masih hidup. Nah, makanya dari buahnya itu kamu akan mengenal siapa mereka. Nah, untuk mengerti tentang konsep ini, maka itu hanya ada selagi kita hidup. Nah, jadi kualitas manusia ini hanya bisa diukur ketika dianya ini bisa mengekspresikan, mewujudkan tindakannya dalam realitas alam itu bagaimana. Nah, jadi apapun ajaran yang ditanamkan di dalam kepala atau hati, itu akhirnya akan keluar dan tidak bisa disembunyikan. Dari ide atau dari mindset itu akan menjadi satu pemikiran dan akan mengarah kepada tindakan. Tindakan ini kalau menjadi kebiasaan, ujungnya menjadi karakter. Karakter ini membentuk jiwa manusia. Nah, jadi buahnya ini, kualitas manusia itu, baik atau buruk, terbentuk dari inspirasi atau ide atau mindsetnya. Makanya saya sarankan perlu dipikirkan kembali, penting sekali untuk dipikirkan bahwasanya kualitas mindset ini penting. Kalau kita ingin menuju kepada kehidupan yang produktif, yang kreatif, yang bermanfaat kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat, kepada negara dan kepada dunia. Tanpa kualitas pola pikir yang jernih, yang suci, yang terarah, maka ide itu tidak akan sampai ke sana. Apalagi kalau terbentur dan terbalut dengan dogma-dogma dan ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam agama Islam, yang menjanjikan kita ini hasil daripada apa yang kita lakukan itu hanya akan ada setelah kita mati. Nah, inilah ide-ide yang sangat menjerumuskan, saya kira, yang sangat membodohkan dan tidak lain dari sebuah penipuan belaka. Nah, jadi itu di antara dimensi-dimensi kenapa Al-Quran menolak agama Nabi Muhammad, dan akan bisa kita kupaskan lebih mendalam lagi pada episode mendatang. Kenapa Al-Quran ini kalau dipandang sebagai aspirasi yang menerangkan tentang kondisi alam, maka yang diterangkan di dalam agama Islam ternyata sangat terbalik. Sangat terbalik, sehingga impian yang diharapkan oleh umat untuk menciptakan agama yang rahmatan lil alamin pun tidak bisa diwujudkan. Ya, alasannya ya karena prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ranah alam bertolak belakang, berbentrok antara dua dimensi ini. Jadi sekali lagi, Al-Quran menolak konsep-konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam hal ini ya keseluruhan di dalam agama itu sendiri, yaitu mengenai keyakinan atau akidah atau tauhid. Nah, di dalam tauhid itu ada tentang konsep Tuhan, ada konsep-konsep percaya kepada hal-hal yang tidak dimengerti, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hal yang tidak bisa diraih oleh indera manusia. Nah, jadi klaim-klaim yang demikian bermasalah dan tidak bisa dijadikan dan tidak bisa diandalkan sebagai petunjuk. Makanya ketika agama Islam
mencoba menerangkan Al-Quran ini membuat Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Dengan kata lain, ketika hadis digabungkan dengan Al-Quran, Al-Quran ini tidak lagi layak sebagai petunjuk. Kenapa? Karena sudah berubah wujud. Oleh karenanya hadis ini bermasalah. Ya, termasuk ya agama Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam hal ini agama-agama atau agama Islam yang diwariskan oleh kaum ulama. Nah, jadi perlu diperhatikan ini anda-anda yang muda-muda, perkataan dan pernyataan kaum ulama ini perlu kita kaji kembali, perlu dianalisa kembali secara kritis, perlu digugat. Karena selama Islam ini berada di atas muka bumi ini, yang saya mengerti, ternyata apa yang diungkapkan ulama itu bukanlah satu kebenaran yang bisa mengangkat marwah kita sebagai manusia, yang bisa mengangkat jiwa diri kita ini menjadi jiwa-jiwa yang suci, yang produktif, kreatif, yang gemilang kepada kemanusiaan. Ternyata bukan ke situ apa yang diwariskan oleh kaum ulama.